Shalom, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat mendengarkan acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini dengan tema pekerjaan baik bersama saya Ibu Mardianti. Sebelum kita mulai Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, Kau masih berikan kesempatan kami untuk bisa mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, dan kami akan mengawali Mimbar Agama Kristen ini. Engkau pimpin dari awal sampai akhir, dan berkati para pendengar yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami buka hati, kami siapkan hati, dan kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan atas tema pekerjaan baik. Bacaan Alkitab yang akan kita baca adalah di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat berikutnya adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Mari kita akan baca. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara pendengar yang berbahagia, pekerjaan adalah suatu kegiatan dan perbuatan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Pekerjaan juga dimaknai kerja atau bekerja. Bekerja adalah sarana manusia untuk mencapai tujuan-tujuan, yaitu melalui pekerjaan kita melayani orang lain, melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, melalui pekerjaan kita memperoleh uang untuk dapat memberi kepada orang lain atau menjadi berkat bagi sesama kita. Melalui pekerjaan kita mengasihi Allah. Manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja, saudara. Kita ini menghabiskan hidup sepertiga hidup kita untuk bekerja. Namun kerap manusia memaknai pekerjaan secara tidak tepat, saudara. Tidak terkecuali orang Kristen. Akibatnya produktivitas manusia dalam bekerja terhambat. Melalui penggalian terhadap Alkitab diharapkan ditemukan sikap yang tepat bagi manusia untuk melihat pekerjaannya, sehingga manusia bisa memaknai pekerjaannya secara positif dan produktif, saudara. Hasil kajian Alkitab menunjukkan bahwa bekerja adalah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki. Sebagai suatu ciptaan di mana Allah, Sang Pencipta, juga digambarkan sebagai sosok yang bekerja. Sementara dalam hal tujuan bekerja terdapat 3 aspek yang muncul sebagai akibat aktivitas bekerja, yaitu aspek diri, aspek sesama, dan Tuhan. Ayat mas di atas yang berkata kita diciptakan Tuhan untuk pekerjaan baik, artinya setiap karya yang diciptakan dengan suatu tujuan. Demikian juga dengan keberadaan kita sebagai manusia. Jadi Tuhan menciptakan kita karena memang ada tujuan, saudara. Ketika Allah menciptakan kita, ada maksud dan tujuan baik yang Allah hendak lakukan melalui keberadaan kita. Itulah tujuan kita diciptakan Tuhan, saudara. Ada tujuan, ada maksud. Hanya saja manusia terkadang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah.
malah memilih mengikuti keinginan sendiri, sehingga manusia pun jatuh dalam dosa, sehingga gagal mencapai tujuan yang ditetapkan Allah. Saudara pendengar yang berbahagia, hidup untuk melakukan pekerjaan baik atau diciptakan untuk hidup dalam pekerjaan baik, itulah pesan firman Tuhan pada malam ini, yaitu hidup melakukan pekerjaan baik. Diciptakan untuk hidup dalam pekerjaan baik. Sebagaimana nas renungan pada hari ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir waktu kita bekerja. Tapi kalau kita ini nggak ngapa-ngapain, kita ini nggak berbuat apa-apa, gimana mau berkat Tuhan turun, saudara? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bergerak, kita mulai bekerja, berkat Tuhan pasti mengalir, turun atas kita. Dengan bekerja kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, saudara. Bekerja juga membuat kita memiliki harga diri yang sehat. Bekerja juga akan mendatangkan promosi bagi kehidupan kita. Dan yang penting yang kita pahami, bekerja akan melepaskan potensi kita, membangun harga diri, dan pada akhirnya akan memberi promosi bagi kita di kehidupan kita. Dan potensi dilepaskan lewat kerja keras tersebut, saudara. Jadi peran pekerjaan itu besar bagi kehidupan kita. Mau bergerak, tapi kalau orang nggak mau ngapa-ngapain, malas, ya nggak akan dapat apa-apa. Akan tertimpa kelaparan yang dahsyat. Nah, itu saudara, pentingnya kita mengetahui pentingnya bekerja. Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena pekerjaan, perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi, kita harus ingat, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah, itu saudara yang firman Tuhan yang harus kita renungkan pada saat ini. Karena kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Bukan karena kita selamat karena berbuat baik, tidak. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan karena berbuat baik. Ya, itu saudara. Alkitab mengajarkan kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik bila dikerjakan dengan hati yang murni dan etos kerja yang baik akan menjadi berkat bagi sesama serta memuliakan Allah Bapa kita di surga. Itulah yang kita pengen raih. Itulah prestasi yang kita raih. Yang harus kita raih, yaitu memuliakan Allah Bapa di surga, pengabdi pada Allah di surga. Jika kita melakukannya, niscaya melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya saudara ya, niscaya kita akan memiliki prestasi yang baik, hasil yang baik, pencapaian yang baik. Bila kita melakukan pekerjaan yang baik dengan motivasi yang baik, dengan etos kerja yang baik, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik juga, saudara. Hidup kita akan memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Itu kalau kita benar-benar menghasilkan, akhirnya kita berbuah. Jangan kita bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Kita bekerja pasti akan menghasilkan sesuatu, berbuah sesuatu. Itu yang tujuannya kita bekerja, melakukan pekerjaan baik. Ketahuilah, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia itu baik, dan untuk hidup baik serta melakukan pekerjaan yang baik. Tapi saudara, realitanya banyak dari manusia yang justru hidup melakukan hal-hal yang jahat. Ketika kita melakukan hal yang buruk dan jahat, sebenarnya kita sedang
menyakiti Tuhan, saudara, pencipta kita. Jadi kalau kita sekarang boleh selidiki hati kita, apa sekarang pekerjaan kita, saudara? Entah kita mungkin sekarang masih orang bawahan, atau kita ada orang yang sudah jadi bos, atau mungkin yang belum jadi apa-apa, mungkin cuma hanya penyapu di jalan raya, itu yang pasukan kuning, atau hanya pedagang, atau apapun pekerjaan, atau hanya cuma ibu rumah tangga. Mari kita akan syukuri pekerjaan kita. Dan biarlah pekerjaan itu kita lakukan yang baik, saudara. Jangan melakukan pekerjaan yang jahat. Contohnya apa? Mencuri, merampok, korupsi, membunuh. Nah, itu pekerjaan jahat sekali, saudara. Yang Tuhan inginkan dalam kita adalah melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari hakikat dan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Mari kita hidup memenuhi tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Dan biarlah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita itu menjadi tujuan hidup kita juga, saudara. Isi waktu kita ini dengan melakukan pekerjaan yang baik, pikiran yang baik, tingkah laku yang baik, tindakan yang baik, yang memberkati. Semua pekerjaan baik, saudara. Jangan malah mengisi kehidupan kita ini dengan gosip, atau nanti menyakitin orang, memfitnah orang, merampas haknya orang. Nah, kayak gitu, saudara. Mari Tuhan ingatkan pada malam ini, pekerjaan baik itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan baik adalah pekerjaan yang berbagi kasih. Orang kalau punya kasih, saudara, sudah mau disakitin, mau dikecewakan, mau diremehkan, mau disepelekan, dia enggak menganggap itu. Dia enggak baper, saudara. Enggak yang kebawa ke perasaan nanti gimana. Orang yang kok punya kasih, ia menerima apa adanya orang. Dia akan mengasihi orang. Dia akan mengasihi Tuhan. Tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Itu pekerjaan baik, saudara. Ada kasih, ada dasar kasih. Sejatinya pekerjaan yang baik dan mulia adalah pekerjaan yang berbagi kasih. Mengasihi keluarga, mengasihi teman sekerja kita, mengasihi Tuhan, mengasihi rumah tangga kita, mengasihi sahabat teman kita, sesama kita. Kasih, saudara. Yaitu berbagi kasih yang sudah dipercayakan pada murid Tuhan dan kepada kita. Muridnya, yaitu murid Tuhan. Dan kepada kita, itu yang kita harus teladani. Semua orang yang sudah percaya dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk pekerjaan baik dan mulia dengan berbagi kasih kepada banyak orang. Dimanapun saja dan kapanpun, semua kita harus berbagi kasih. Saudara, jika kita melakukan pekerjaan berbagi kasih dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, akan membuat kita menyukai dan lebih takut kepada Tuhan. Berbagi kasih akan membuat kita layak untuk menikmati hadirat Tuhan. Ia bisa disebut juga pekerjaan baik yang mengerjakan kebaikan dan kebajikan yang diperkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi berbicara kasih itu sungguh luar biasa, saudara. Kalau orang sudah mempunyai kasih yang besar, dia nggak akan gampang tersinggungan, nggak akan gampang baperan, nggak akan gampang merasa tersakiti, nggak akan dendam.
Karena ada kasih yang besar dalam dirinya. Seperti yang Tuhan sudah meneladani memberikan kasih kepada dia. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita? Karena Tuhan juga lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, dalam kita melakukan pekerjaan baik, apapun yang kita lakukan, apa yang kita katakan, biar kita mengawali dengan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pribadi, kalau saya mau kemana gitu saudara, ya berdoa. Tapi batin saya tidak henti-hentinya memanggil nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya dan yakin dan percaya kuasa nama Tuhan Yesus, kuasanya itu sungguh besar dalam kehidupan saya. Bahkan kalau saya melihat orang ya, misalkan orang ini lagi lagi nggak mood gitu ya, terus dia tuh misalnya tiba-tiba dia merasa nggak seneng gitu misalnya, dia bisa ubahkan orang itu kepada kita yang mungkin hatinya nggak seneng sama kita, nggak tahu kenapa, nggak tahu iri, nggak tahu dengki, nggak tahu dia dengan urusannya dia sendiri yang memperkeruh dirinya sendiri. Tapi kalau kita mengasihi dia, kita tidak balas kejahatan dia, tapi kita berbalik mengasihi dia, dia akan berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, nama itu sungguh besar kuasanya. Mari kita ucapkan, kita panggil Tuhan Yesus. Tidak perlu kita akan terlihat orang, oh itu orangnya kusuk banget ya, itu orangnya rohani banget ya, kelihatan loh dia memuji Tuhan, mengucapkan haleluya, haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak perlu orang lain harus tahu, saudara. Dalam hati kita ini kita harus tetap memanggil nama Tuhan. Kita berangkat ke bekerja, kita mau pelayanan, mari kita undang Yesus pertama kali. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, mari pimpin hamba Tuhan, sehingga Tuhan selalu berserta dengan kita. Dan sambil mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur adalah sikap yang kita harus lakukan. Karena dengan mengucap syukur, hati kita akan berserah kepada Tuhan. Mengucap syukur atas segala keadaan yang Tuhan berikan. Suka duka, tetap mengucap syukur. Satu-satunya cara untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik, bahkan banyak melakukan pekerjaan baik, adalah kasih karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Pertama-tama Ia menciptakan kita kembali lewat kelahiran baru, saudara. Orang Kristen, banyak orang Kristen saudara di dunia ini. Tapi yang lahir baru itu tidak semua bisa sudah lahir baru, saudara. Ada yang Kristen mungkin KTP aja. Mungkin Kristen yang rutinitas saja. Tapi hatinya belum lahir baru. Banyak, saudara. Bahkan usia sudah tua, sudah mau sakit-sakitan, baru mengalami kelahiran baru. Ada yang mungkin sudah masih SMP, SMA, karena dia sudah dijamah Tuhan, dia lahir baru ada. Jadi kelahiran baru itu adalah karunia ya saudara. Tinggal kita minta kepada Tuhan, kita niat kepada Tuhan, kita mau mengundang Tuhan supaya memperbarui hidup kita. Pertama-tama Ia menciptakan kita lewat kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus, dikatakan dalam ayat Mas tadi, saudara. Kita adalah diciptakan dalam Yesus Kristus. Ingat, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita anak-anak pilihan yang diciptakan Tuhan. Sejak kita di dalam rahim pun sudah diciptakan, dipilih kepada Tuhan. Jadi kita harus melakukan pekerjaan baik itu, karena kita sudah dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian Tuhan melanjutkan pekerjaannya dalam hidup kita, saudara. Setelah kita dipilih, kita diciptakan, kita
kita melakukan pekerjaan baiknya, melanjutkan pekerjaan baiknya. Kita tidak membuat diri kita sendiri menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Jadi kita ini bukan kita sendiri yang kekuatan kita, saudara, tapi hanya karunia Tuhan yang memampukan kita melakukan pekerjaan baik. Tuntunan Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukan pekerjaan baik itu, saudara. Makanya hidup kita harus dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, peka dalam suara Roh Kudus. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan baik itu dengan sempurna, sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Banyak orang-orang Kristen, dia kecilnya, saudara, sekolah minggu, remaja, pemuda, oke, saudara. Pada saat menikah, dia berhenti, saudara. Dia terhilang, saudara, meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal. Dia tidak melanjutkan pekerjaan baik itu, saudara. Sungguh disayangkan. Pekerjaan baik harus terus-terus kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kita melekat dekat sama Tuhan. Tuhanlah yang mengambil tanggung jawab tersebut karena kita buatan Allah, saudara. Jadi kita harus tetap ingat terus bahwa kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan baik itu hanya soal dunia ini, saudara. Kita terhenti langkah kita melakukan pekerjaan baik hanya karena masalah kita, saudara. Kepahitan kita. Jangan sampai itu, saudara. Tuhan ingin membentuk hidup kita menjadi ciptaannya yang baru, yang agung, yang terus-menerus diperbarui sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Sungguh, kerinduan kita adalah kita terus-menerus diperbarui sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dengan kita berhubungan terus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat terus dengan Tuhan. Saat teduh itu tidak kita tinggalkan, sehingga kita suara Roh Kudus itu peka, sehingga iblis yang mencoba untuk mengangkat langkah kita tidak berhasil, saudara. Karena kita minta diperbarui terus menerus oleh Tuhan. Nah, itu yang harus kita kerjakan hari-hari yang jahat ini, saudara. Karena semakin hari ini akan semakin jahat. Semakin orang Kristen, semakin anak Tuhan akan terkikis oleh masalah mereka sendiri. Tinggal kita menyerah, putus asa, atau kita terus melangkah dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Bekerja merupakan salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan, saudara. Saat kita sebagai orang Kristen bersinar dalam pekerjaan, orang lain akan memperhatikan, saudara. Jadi mimbar kita sesungguhnya adalah pekerjaan kita. Karena kalau kita di gereja, kita yang memperhatikan adalah orang-orang Kristen, sesama seiman. Ya, semua baik semua di gereja, saudara. Pada saat kita keluar dari gereja itu, ibadah sejati adalah keluar dari tempat ibadah itu sendiri, saudara. Mimbar sesungguhnya adalah pekerjaan kita. Jadi bagaimana kalau kita ini dalam pekerjaan saja kita tidak menjadi teladan, hanya malah menjadi batu sandungan, saudara. Kerja salah-salan, kerja juga sering telat, kerja juga nggak ada kualitasnya sama sekali, kerja juga nggak ada prestasinya sama sekali, saudara. Nah, gimana orang lain mau kita menjadi teladan orang lain, padahal mereka memperhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan kalau kita bekerja dengan baik, saudara. Bahkan kita juga menenangkan orang yang tidak percaya melalui teladan dan cara kerja kita. Memenangkan, saudara, memenangkan jiwa mereka.
oh iya ya, orang itu kok kerjanya kok berhasil ya. Dia apa ya? Rahasianya apa ya? Dia dulu padahal tuh jadi housekeeping loh. Dia tuh jadi apa yang suka nyapu itu ya? Office boy loh. Office girl loh, yang suka kerjaannya nyapu, bersihkan WC, ngepel ya itu. Loh, kok tiba-tiba dia sekarang jadi manajer ya? Apa ya rahasianya? Itu saudara yang orang menjadi pengen tahu. Nah, itu saudara, itu yang dimaksud pekerjaan kita itu diperhatikan orang banyak, saudara. Kita meningkat atau malah semakin ngedrop, saudara. Kita ini semakin naik level atau kita malah diskors, malah di PHK malah karena nggak ada kerjanya, nggak baik. Kita adalah orang-orang pilihan, saudara. Ada suatu brand image yang dan tanggung jawab khusus pada kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita menjadi teladan dalam pekerjaan kita. Kita tidak bisa sekedar juga menjadi pekerja biasa, saudara. Tapi Rasul Paulus pernah mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu yang menjadi kunci pegangan hidup kita dalam bekerja, saudara. Lakukan pekerjaanmu untuk Tuhan. Nah, kalau kamu di hadapan Tuhan sudah benar, di hadapan manusia tuh loh mengikuti. Kalau engkau sudah takut sama Tuhan, engkau nggak akan melakukan pekerjaan jahat, saudara. Yang kamu kerjakan adalah pekerjaan baik karena engkau takut kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pekerjaan kita ada diperhatikan Tuhan, dinilai kepada Tuhan. Dan semua pekerjaan kita lakukan ada upahnya. Ingat itu, saudara. Tidak ada pekerjaan, tidak ada upah. Orang bekerja pasti digaji. Demikian juga kita pekerjaan dengan Tuhan, pelayanan kita. Entah itu pelayanan dari kecil, saudara. Mau yang suka nyapu, yang jadi pembersih nyapu aja, atau memegang kolektor, atau enggak harus yang khotbah, yang enggak harus WL, sehingga enggak perlu, saudara. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita itu, ketulusan hati kita itu. Dan semua yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Itu otomatis nanti yang manusia itu mengikuti. Dia akan melihat kalau kita untuk Tuhan sungguh-sungguh, pasti karena untuk Tuhan pasti kita akan memberikan yang terbaik. Ya, saudara. Ya, itu yang harus kita kerjakan menjadi prinsip hidup kita dalam melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini juga mewakili Kristus di dunia, saudara, pekerjaan kita ini. Bukan sekedar lewat kata-kata dan moralitas kita, tapi juga melalui pekerjaan kita. Jadi bukan hanya kita pintar berkhotbah, atau kita pintar menjadi misionaris, atau kita pintar secara pendidikan. Tidak, saudara. Tapi pekerjaan kita yang dapat kepercayaan itu juga menjadi mewakili Tuhan, menjadi anak Tuhan, wakil anak Tuhan. Jangan malah menjadi anak Kristus tapi malah menjadi batu sandungan, saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Bila kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, itu juga kita harus lakukan dalam pekerjaan kita. Jadi gak hambar, saudara. Bekerja ya kita harus menghasilkan. Ada pencapaian. Karena dalam pekerjaan pasti ada target. Gak mungkin orang bekerja kayak sales, kayak marketing itu kerja, tapi gak ada target, ya langsung dipecat, saudara. Ya, target itu harus ada dalam pekerjaan. Jadi target kita adalah menjadi garam dan terang. Ya, terang itu jelas kita menjadi saksi Tuhan dalam pekerjaan kita. Bila kita melakukan pekerjaan yang baik, saudara, dengan motivasi yang baik, dengan etos yang baik,
tentulah kita akan mendapat hasil yang baik. Hidup kita akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu tujuan kita melakukan pekerjaan baik, saudara. Memuliakan Tuhan, mendapatkan hasil, dan menjadi berkat bagi sesama. Puncak pekerjaan baik adalah aktualitas hidup ini, saudara. Berarti pencapaian nilai dan harkat hidup yang tertinggi. Disinilah kita belajar hidup yang sungguh-sungguh bernilai, saudara. Apa yang kita perjuangkan dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, saudara. Jadi pekerjaan kita dari yang kecil, kalau kita lolos dalam hal kecil itu, pasti Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar, saudara. Kalau pekerjaan yang sedengan ini, misalkan sedengan kita lolos lagi, akan lebih level yang tinggi lagi. Ya, itu tergantung kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan baik ini. Kita setia dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang baik ini, setia dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita betul-betul belajar bertanggung jawab kerja. Paulus memberikan anjuran, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya ulangi lagi, saudara. Mari, mulai saat ini, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan kita, lakukanlah untuk Tuhan. Itu pasti nanti yang terbaik yang akan kita lakukan. Itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Saudara, orang yang beriman dan mengerti etos kerjanya dan akan bersungguh-sungguh, dia akan menggarap hidupnya. Dia tidak akan sembarangan dengan hidup. Bahkan kalau orang sudah dikasih talenta sama Tuhan, termasuk juga dikasih waktu, kesempatan yang dia miliki, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa, saudara. Itu akan menambah kita menjadi bertumbuh, berkembang lebih besar lagi dalam pelayanan kita. Jadi fokus kita bukan manusianya lagi, saudara. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, mari kita hanya pandang Tuhan. Otomatis kita akan memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Seluruh perjuangannya bukan untuk bersaing dengan orang lain. Nah itu, saudara. Sering dalam pekerjaan, saudaraku, nanti kalau yang satunya mendapat promosi, saudara ya, nah ada satu yang iri, saudara. Akhirnya saing-saingan, saudara. Akhirnya cari muka ke bosnya, nah ke kepalanya. Nah itu tidak perlu, saudara. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan biarlah Tuhan yang menilai. Dan percayalah Tuhan akan mengangkat engkau melalui atasanmu, melalui orang lain. Percayalah, saudara. Jadi nggak perlu kita malah mereka-rekakan yang jahat supaya kita naik tinggi sendiri. Nanti malah jatuh, sakit, saudara. Tapi biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang mengatur kita. Dengan syarat setialah dalam perkara yang kecil, pekerjaan kecil kok akan diberikan pekerjaan yang lebih besar, tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus memiliki etos kerja Kristen yang tinggi, memiliki semangat kerja dan efisiensi tinggi demi mencapai hasil yang terbaik bagi kita. Agar kita menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang melakukan dan memuliakan Tuhan di surga. Itu tujuan kita bekerja baik, ya, pekerjaan baik. Disinilah seluruh hidup manusia dibangun dan dituntaskan. Tetapi aku tidak menghiraukan, kata Paulus, ya, saudara ya, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan
oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Menjadi saksi, saudara. Pekerjaan yang kita kerjakan adalah untuk menjadi saksinya Tuhan yang baik. Kita sampai garis finish tetap memperjuangkan pekerjaan baik kita sampai pada mahkota surgawi yang nanti kita akan dapatkan di kekalan. Jadi saudara, apa yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan pekerjaan baik, saudaraku? Ada 3, saudara. Hidup benar. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25, Rasul Paulus mendapat ilham dari Tuhan menuliskan begini: jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Hal ini sangatlah jelas untuk memberitahukan bahwa Roh Kudus hanya dapat menuntun bila kita meresponi dengan sikap hati yang benar. Mari kita hidup benar, saudara. Pekerjaan yang baik harus diikuti dengan hidup yang benar. Hidup benar akan melakukan pekerjaan baik. Nah, itu beriringan, saudara. Kita harus mempunyai motivasi yang benar dalam kerjaan kita, saudara. Hai hamba-hamba, ada dalam Kolose ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu harus tetap kita pegang teguh, bekerja untuk Tuhan. Ya, saudaraku. Motivasi benar adalah dengan memiliki tujuan-tujuan mulia dalam melakukan pekerjaan baik, entah itu di pekerjaan pelayanan, dimanapun berada, tetap berpegang teguh firman Tuhan. Dikatakan juga dengan takut akan Tuhan, dan semua dikerjakan di segenap hati untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Motivasi yang benar. Banyak loh manusia ini melakukan sesuatu tapi motivasinya ada udang di balik rempeyek, saudara. Sorry, bukan rempeyek, batu. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan tapi ada maksudnya, saudara. Motivasinya salah. Ada orang pelayanan tapi motivasinya salah, saudara. Tidak memuliakan Tuhan tapi minta hanya mengejar pujian dari manusia biar dianggap hebat, dianggap rohani yang itu ya, saudara. Kita harus segera bertobat kalau ada pemikiran seperti itu. Mari kita mulai memiliki motivasi yang benar dalam pekerjaan kita, mempunyai motivasi yang benar dalam pelayanan kita. Dan ketiga adalah etos kerja yang benar. Itu yang diperlukan dalam kita bekerja. Etos kerja adalah dasar pemikiran, semangat, dan tata kerja seorang dalam melakukan pekerjaan. Jadi saudara, di dalam Kolose 1 ayat 9, inilah ayat terakhir, saudara ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dari segala pekerjaan yang baik, yang bertumbuh dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu dalam Kolose 1. Jadi kita jelas ya, saudara, berkenan di hadapannya, berbuah dan menjadi berkat. Saudara pendengar yang budiman, apapun pekerjaan saudara saat ini, mari kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan, mari kita kerjakan dengan setia. Dari pekerjaan kecil, kepercayaan kecil, jika kita setia dan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dan totalitas penuh, maka pekerjaan, kepercayaan dan hasil akan bertambah, dan pada akhirnya nanti kita akan dipercayakan sebuah kepercayaan sebesar, yaitu surgawi. Kita akan bersama-sama merenungi, kita akan bersama-sama menyelidiki hati kita. Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik itu, saudara? Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap pekerjaan kita.
Apapun yang kita kerjakan, kiranya Tuhan campur tangan dan selalu memberkati kita, memberi kita kekuatan dan keberhasilan baik di pekerjaan rumah, swasta, pegawai negeri, pelayanan, dan pada akhirnya memperoleh mahkota kehidupan kalian ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan pekerjaan baik ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, baik pekerjaan kami di dunia ini, baik pelayanan gereja, baik pelayanan kami, semua pekerjaan yang kami lakukan, bila kami kerjakan yang sepenuh hati dan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membukakan jalan-jalan, Engkau akan membuka pintu-pintu berkat kepada kami Tuhan, asal kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai dalam segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri acara mimbar agama Kristen pada malam ini, kita akan mendengarkan lagu pujian. Dan selamat mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan saya Ibu Mardianti mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mimbar Kristen. Terima kasih.